Di balik meriah dan megahnya pagelaran PON ke-20 Papua dalam pelaksananya hingga hari ke-9 hari ini diwarnai berbagai peristiwa. Mulai dari kericuhan, klaster COVID-19, pengembalian medali, hingga ironi kesejahteraan atlet yang memprihatinkan. Gelaran PON ke-20 Papua sudah memasuki pelaksanaan hari ke-9. Berbagai peristiwa dalam gemerlap PON menjadi sorotan publik. Mulai dari kericuhan pasca pertandingan tinju, klaster COVID-19 hingga pengembalian medali. Indonesia patut berbangga untuk pertama kalinya PON dan Paralimpiade Nasional, sebuah pagelaran olahraga terbesar yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia di masa pandemi COVID-19 berlangsung di Papua. Penuh semangat, megah, dan meriah. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Dalam pelaksanaannya, PON ke-20 Papua baru-baru ini diwarnai kericuhan. Aksi baku hantam terjadi di Gor Cendrawasih setelah pertandingan cabang olahraga tinju saat DKI Jakarta menghadapi Nusa Tenggara Timur. Kericuhan terjadi setelah petinju asal Jakarta, Jil Madagi, memprotes keputusan wasit yang memenangkan petinju Nusa Tenggara Timur, Lucky Mira Agusto. Jil sempat turun dari ring dan memukul spanduk pembatas. Baik Jil Madagi dan relawan PON yang terlibat kelahi akhirnya sepakat berdamai setelah Kapolda Papua mendatangi kedua pihak. Sebelum terjadi keributan, PON ke-20 yang diselimuti kemeriahan itu menjadi kekhawatiran klaster baru penyebaran virus corona. Saat ini tercatat 57 kasus konfirmasi positif COVID-19 yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan PON yang terdiri dari 4 klaster, yakni Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Merauke. Kasus temuan positif COVID-19 pertama dilaporkan di Timika sebelum upacara pembukaan pertandingan cabang olahraga. Belakangan jumlah yang terinfeksi virus corona terus meningkat. Pasien yang terkonfirmasi positif terdiri dari atlet, ofisial, dan panitia pelaksana ini sebagian besar menjalani isolasi terpusat terapung di KM Tidar untuk Jayapura dan KM Sirimau di Merauke. Saya kira satu hal yang juga sudah kita perhitungkan, karena kita menyelenggarakan di tengah pandemi. PON bahkan diwarnai dengan pengembalian medali. Tim ofisial Binaraga Jawa Timur mengembalikan perunggu yang didapat oleh atletnya. Mereka meminta panitia untuk menggelar tanding ulang. Kontingen Jawa Timur merasa dicurangi dengan keputusan juri saat pertandingan. Kelas perlombaan yang dikomplain yakni di kelas 80 kg saat tanding di Auditorium Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Protes tidak hanya dari tim Binaraga Jawa Timur, namun juga dari Jawa Tengah, Jogja, Bali, dan Kalimantan Timur. Saat ini Jawa Barat bertengger di puncak daftar perolehan medali PON ke-20 Papua. Jawa Barat mengoleksi 78 medali emas, sedangkan Jawa Timur dengan perolehan 68 medali emas berada di posisi kedua, dan DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan perolehan yang sama dengan Jawa Timur 68 medali emas. Lagi, di balik gegap gempita pelaksanaan PON, tak luput dari ironi. Kesejahteraan atlet tak semegah dan seindah warna-warni kembang api di pembukaan PON ke-20 Papua. Atlet Muay Thai peraih medali emas pertama Papua untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Susanti Dampataka, sempat menjadi perhatian masyarakat setelah videonya dijemput dengan mobil pick-up viral di media sosial. Namun kini terungkap kondisi rumah Susanti yang sangat memprihatinkan. Rumah yang terletak di Desa Kuamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang itu hanya memiliki 1 kamar tidur, 1 ruang makan, dan kamar tamu. Susanti tinggal bersama ayah dan 4 orang saudaranya.
Rumah beratap daun, berdinding pelepah pohon gewang, dan berlantai tanah ini terletak di Desa Kuamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di rumah inilah Susanti hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung di pohon, dan ban bekas yang ditancapkan di pohon. Dengan kondisi yang serba terbatas itu, Susanti mampu berprestasi di sejumlah kejuaraan nasional, termasuk meraih medali emas di PON ke-20 Papua. Memang mau beli, masalah anggaran, jadi pakai apa adanya saja. Dari berbagai peristiwa yang terjadi pada pagelaran ke-20 PON Papua, terselip optimisme bahwa penyelenggaraan PON ke-20 Papua diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Papua. Operasi gerebek kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara mendapat perlawanan. Polisi yang menangkap pelaku dilempari batu oleh warga. Kami kembali saat lagi.